Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasintala Dewa dari kelas 2 IF1 ingin mempresentasikan tugas laporan saya yang berjudul tentang pemilihan kos-kosan. Di sini saya lanjut saja, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini semakin maju dan berkembang semakin cepat, khususnya di bidang teknologi informasi. Pemanfaatnya yang luas dalam berbagai bidang kehidupan yang menyebabkan manusia berusaha membuat sesuatu yang mempermudah segala aktivitasnya. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat komputer, program aplikasi pendukung, perangkat komunikasi dan internet sebagai sarana pengelolaan informasi. Implementasi komputer sudah meliputi berbagai bidang, salah satunya untuk akses mencari informasi pencarian kos. Keberadaan kos di sekitar tempat fasilitas publik sangat diharapkan dan menguntungkan bagi pendatang di suatu daerah baru. Salah satu fasilitas publik yang biasanya terdapat kos adalah sebuah universitas atau perguruan tinggi. Mahasiswa yang menuntut ilmu di suatu perguruan tinggi tidak hanya berasal dari dalam kota, namun juga ada yang berasal dari luar daerah. Mahasiswa dari luar daerah yang akan menuntut ilmu di perguruan tinggi mencari tempat tinggal sementara yang berada di dekat tempat kuliah mereka. Para mahasiswa itu ada yang memilih untuk tinggal di rumah kontrakan, tetapi tidak sedikit pula yang lebih memilih untuk tinggal di kos. Dengan adanya kemajuan teknologi informatika dapat menjawab kebutuhan mencari tempat kos dan akan sangat membantu baik dari sisi pemilik maupun kos mempromosikan kosnya lewat media ini dengan biaya yang relatif murah. Dan internet ini, para calon penyewa juga dapat memilih tempat kos yang sesuai dengan keinginan mereka. Dengan itu, dibuatnya SPK, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Kos, diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah alternatif tempat tinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan program aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan tempat tinggal sementara atau kos. Sementara sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bertujuan untuk membantu pengambilan komputer dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode SAW. Metode Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan berbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan masalah yang dipaparkan, serta menyadari betapa pentingnya menentukan penjurusan yang tepat, maka peneliti membuat penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kos di Sekitar Kampus. 2. Perumusan masalah. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini, yaitu bagaimana seleksi pemilihan tempat kos di sekitar kampus. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk mempermudah kita semua dalam memilih tempat kos yang aman sesuai dengan kriteria yang kita inginkan pada daerah di sekitar kampus dan lainnya. Berikut yaitu HIPO. 1. Pengertian HIPO. HIPO atau merupakan alat dokumentasi program berdasarkan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi usaha. Perautan program dokumen ini dilaksanakan dengan mempercepat lokasi dalam kode fungsi program yang akan dimodifikasi, atau dapat dikatakan bahwa HIPO dikembangkan agar tersedia suatu teknik untuk mendokumentasikan fungsi program. Pembentukan HIPO ini dilakukan pada tahap pengembangan sistem informasi. Jadi pada tahap pengembangan sistem informasi, HIPO digunakan sebagai alat bantu dan teknik dokumentasi fungsi program untuk tujuan utamanya sebagai berikut, yaitu untuk memberikan struktur yang memungkinkan fungsi suatu sistem dapat dimengerti. 2. Untuk menguraikan fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh suatu program, bukan untuk menghususkan pernyataan program yang dipakai untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. 3. Untuk memberikan deskripsi visual dan input yang akan dipakai serta output yang akan dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap tingkat diagram. Berikut diagram HIPO. Pada diagram HIPO saya kali ini yaitu pemilihan kos-kosan. Di bawahnya data yang dipakai, terus nama petugas, nama kostumer, dan kode kamar, juga lama sewa. Berikutnya bab 3 flowchart.
Flowchart saya itu yang pertama start, yang kedua input nama petugas, input nama customer, input tanggal check-in, terus cek data inputan dengan jumlah ini seharusnya cek data inputan dengan jumlah. Jika jumlah yang disepakati tepat, berarti lanjut. Jika tidak, berarti masih dalam proses. Yaitu ketiga, perhitungan SAW, keempat, perungkingan kos, kelima, hasil kos, kelima yaitu output hasil kos. Oke, sampai situ flowchart saya. Bab 4, program. Ini program saya. Itu menginput nama petugas, customer, check-in, terus dengan proses, harga, dan outputnya. Ini adalah output yang dihasilkan adalah nama dari petugas itu sendiri, nama customer yang dipakai, tanggal yang dipakai, kode kamar yang dipakai, dan input lama sewa. Oke, sampai di situ dulu presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.